qiraat, apakah dapat mempengaruhi penafsiran, penetapan suatu hukum? Apakah qiraat itu bisa mempengaruhi hukum? Ya, ada judulnya. Ikhtilaful qiraat, ikhtilafil hukum. Perbedaan qiraat bisa mempengaruhi hukum. Ikhtilaful qiraat, ikhtilafil hukum. Judul kitabnya Athar Ikhtilaful Qiraat fil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Athar Ikhtilafil Qiraati fil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Atharu Ikhtilafil, antum download. Nanti buat bedah buku. Atharu Ikhtilafil Qiraat fil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Pengaruh perbedaan qiraat dalam hukum fikih. Bahwa perbedaan qiraat itu berpengaruh pada hukum. Misalnya contoh ta'amu miskin, berarti makanannya satu miskin. Ta'amu masakin, makanannya mesti dibagi-bagikan kepada banyak fakir. La taqrabunna hatta yakbur. Satu lagi, hatta yattahharna. Istilah. Satu mengatakan asal sudah berhenti masa halangannya boleh. Satu mengatakan mesti suci. Berbeda istilah qiraat. Qiraat yang kita baca di Indonesia, Malaysia, Brunei, umumnya kita ini Makkah, Madinah, Mesir, Yaman, itu namanya qiraat Hafs. Qiraat apa namanya? Hafs. Tapi kalau Maroko, Mauritania, Aljazair, itu qiraatnya Warsh. Nama qiraatnya Warsh. Ciri qiraat Warsh bedanya Fatihah mimnya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qiraat Warsh. Shadnya tebal. Alladzina yu'minu, hamzahnya hilang. Alladzi, kalau tidak hafal, alladzina yu'minuna. Kalau lihat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Kalau kira hafal, wa yuqimuna as-shalah. Yang baru baca Iqra tak usah pikirkan itu. Nanti tak semangat baca Iqra. Tapi antum yang sudah hafal Hafs, bagus belajar qiraat Warsh. Tapi jangan untuk membingung-bingungkan jamaah. Banyak orang belajar mazhab biar supaya nampak keren. Sholat begitu juga. Di sholat begitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak boleh menimbulkan fitnah. Seumur-umur tak pernah saya baca qiraat Warsh kalau jadi imam. Padahal 2 tahun saya belajar di Maroko. Guru-guru kami pakai qiraat Warsh. Tak pernah saya buat. Kenapa? Takut jadi. Merek kain, baju, bermerek apa hukumnya terbaca oleh orang yang sedang sholat? Sahabat puas atau baik semua. Tengok. Selama tak keluar dan asal keluar dari mulut ini batal sholat. Bikers. Makanya mata itu disuruh menengok tempat sujud. Rupanya di tempat sujud pun tertulis karpet ini hadiah dari caleg. Pejamkan mata. Makanya tak boleh bertulis-tulis. Makanya makruh menulis kaligrafi di dinding menurut mazhab Maliki. Ini masjid mazhab Maliki. Tak ada kaligrafi. Makruh menulis di dinding. Kenapa?
Karena kalau ditulis di dinding, mazhab Maliki itu sholatnya tidak nengok tempat sujud, nengoknya ke depan. Karena ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke masjidil. Jadi kalau orang nengok ke bawah, berarti mana pula? Masjidil Haram kan bukan di sini. Mazhab Maliki. Tapi jangan nanti antum pulang ini tengok kawan teman sujud. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Kalau mau buat papan pengumuman, gini caranya, buat di belakang. Yang di depan, tengoknya mau banyak kali hitam di sini. Intinya selamat, kalau tercakapkan batal. Apakah orang zina menikah lagi setelah lahir anaknya, atau hanya apakah orang berzina menikah setelah lahir anaknya atau hanya satu kali saja? Paham itu? Apakah orang zina menikah lagi setelah lahir anaknya atau hanya satu kali saja? Paham itu? Paham? Yang paham tuh jelaskan. Tempat. Coba Pertama nikah, setelah anak lahir nikah lagi. Itu mungkin maksudnya. Pertama nikah. Dia nikah. Atau hamil. Setelah anak lahir nikah lagi. Apa hubungannya? Pertanyaannya apa? Dia sedang hamil nikah. Dia hamil, terus dia nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Habis itu anak lahir, terus dinikahkan lagi. Terus yang akad yang pertama itu batal lah. Batal lah akad yang pertama tadi. Untuk apa kau akad lagi? Kalau ada orang hamil, nikah dia, nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah. Itulah kenapa Pak Kua tak pernah nanya di Indonesia ini. Pernah Pak Kua nanya? Oh, tengok buncit perut kau ni, hamil kau. Tak pernah Pak Kua nanya. Kenapa? Karena kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i perempuan hamil nikahnya sah. Tapi kalau anaknya lahir 4, yang pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Tak boleh pakai bin. Kenapa? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tak diakui. Yang kedua, kalau anak ini laki-laki, anak ini laki-laki, habis itu nanti lahir adiknya perempuan, anak ini tak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, tapi saudara seibu. 3, lahir anak ini perempuan. Si bapak ini tak bisa mewalikannya. Bapak ini tak bisa mewalikannya. Karena itu bukan anak dia. Sudah dibawa tes DNA di Singapura, ini anak saya. DNA tak laku dalam Islam. Kalau DNA laku, semua yang zina-zina itu diakuilah. Yang keempat, kalau bapak mati, budak ini tak dapat harta warisan. Dan kalau anak ini mati, kaya dia, si bapak ini tak dapat harta warisan. Karena mereka tak ada hubungan. Macam bapak tiri, tak ada hubungan. Jelas? Makanya kalau ada perempuan hamil, kalian nikahkan, itu hati-hati efek-efeknya nanti. Jangan sampai dia pula menikahkan anak 2 kali dia salah. Jadi Pak Ustadz, kalau saya nikahi perempuan ini, terus anak ini lahir perempuan, 25 tahun umurnya, mau nikah, siapa walinya? Wali hakim. Kalau saya diminta menikahkan, jangan mau. Gimana caranya? Pura-pura kau mencret. Pergi ke rumah sakit, minta surat keterangan sakit. Biar Pak Kua nikahkan dia, jangan kau nikahkan. Zaman sekarang bagaimana cara taubat zina? Zaman sekarang kalau antum datang pagi ini minta anak supaya mencampur 100 kali, anak tak mau. Kalau pas 2 campur antum mati, lalu kita gali tanah depan, kita lempar, kita semua ini ditangkap Kapolsek.
Karena rukun untuk menegakkan syariatnya tak ada. Kecuali dulu bunyi Pancasila itu tak dirubah. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya bisa dilaksanakan. Tapi saudara kita di timur takut. Padahal syariat itu berlaku hanya untuk umat Islam. Takut mereka. Orang Islam ini lemah hati baik. Kalau kalian takut, biarlah. Itu adalah yang Maha Esa. Ini syariat Islam tak dilaksanakan. Jadi bagaimana sekarang cara tobatnya Pak Ustadz? Mandi tobat. Setelah mandi tobat, sholat sunat tobat. Habis sholat sunat tobat, beristighfar. Habis itu istiqomah. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Dulu saya dibully dari SD sampai SMA karena bentuk gigi saya. Lalu saya memakai behel. Apakah saya merusak ciptaan Allah? La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mengotak-atik gigi. Wal mutanammisat, apa namanya? Alis. Yang ini bulu mata, yang ini alis. Mencukur alis, memotong alis. Wal mutafallijat, gigi. Menjarang, merapatkan gigi, memotong gigi. Ujungnya tengok, baca hadis yang dipotong. Lil wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Lil husni, untuk cantik-cantik. Kan sudah bagus ini, dirubahnya. Itu yang dilaknat. Kalau memang dia, mohon maaf, kalau memang bentuknya tak layak, senyum dia pingsan orang. Maka hukum merubahnya mubah, boleh. Karena mengembalikan ke bentuk asal. Tumbuh alis nih. Saya selalu juga ditanya orang, kenapa alis Ustaz tebal? Tak pernah saya kasih kemirian betul. Dulu waktu kecil kata kawan, Mat, ini kalau kita potong nampak tuyul. Syukur rame-rame. Mana tuyul? Aku gitu ya. Rupanya kalau kita rame-rame motong, saya motong, antum motong. Antum nengok tuyul, saya nengok tuyul. Kecil loh saya SD. Jangan antum praktek, jangan antum ajarkan makanan. Jadi kalau dia merubah ciptaan yang sudah bagus, nah itulah yang dilaknat Allah. Kalau tidak merubah tak apa-apa. Berlaku untuk semua. Alis, tangan. Ada orang operasi plastik karena kebakaran, hilang wajahnya sebelah, atau face off, boleh. Apa hukum vaksin yang dibeli tapi dapat kartunya tidak disuntik? Ini terkait dengan hukum negara. Ini hubungannya dengan hukum negara. Sama macam orang pergi ke Makkah pakai visa palsu. Itu hubung kaitnya dengan negara. Karena secara hukum Islam, ke Makkah itu niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Asal cukup itu umrohnya sah. Kalau haji tambah satu lagi wukuf di Arafah. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Itu rukun umroh. Kalau hajinya tambah. Lalu pas mau berangkat, antum takut kesuntik, antum dapat. Itu apakah haji saya sah? Hajinya sah, umrohnya sah. Ini terkait dengan hukum negara. Paham? Jelas? Saya tidak mengatakan tidak apa-apa. Nanti itu tangkap polisi.
Sampai di Saudi dicek darah. Loh, itu belum vaksin kan? Kok punya kartu? Berarti beli. Kata Ustaz Somad, boleh. Saya membedakan ini hukum negara. Bagaimana cara mengantisipasi saya yang fasik? Melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Dia tahu itu salah. Itu fasik. Bagaimana cara mengantisipasi? Dosa yang kau lakukan itu apa? Misalnya pakai sabu. Antum diam-diam di kamar pakai sabu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Habis pengajian ini antum datang ke saya. Insya Allah nanti sore antum sudah ditangkap BNN. Insya Allah berhenti antum pakai itu. Kalau antum takut melapor sama orang tua, karena orang tua antum tokoh masyarakat, lapor ke saya. Nanti kami buatkan skenario-nya, antum tertangkap. Insya Allah antum berhenti. Apa dosanya sebutkan? Bisa berhenti. Saya nih Pak Ustadz melakukan perbuatan maksiat, saya berzina. Antum berbini. Tak ada obatnya lain kecuali berbini. Saya homo Pak Ustadz. Nanti saya suruh kawan-kawan tentara melatih. Biar hilang bencong. Tidak bisa cukup dengan istighfar, ada langkah-langkahnya. Buat acaranya namanya Be a Man. Jadilah laki-laki yang jantan. Bagaimana cara menjauhkan diri dari sifat riya? Riya itu artinya menunjuk-nunjukkan amal. Riya. Kalau antum di rumah di kamar sholat duha sendiri ayatnya kul huwallah, maka tahiyatul masjid ayatnya kul huwallah juga. Kalau antum sholat sendiri di kamar ayatnya kul huwallah, pas di sini antum baca rakaat pertama Yasin, itu dia. Antum tinggal dekat masjid, antum sholat ke masjid, itu bukan riya. Jadi jangan nanti kenapa kau tak pernah ke masjid? Aku takut riya. Itu bukan riya. Jadi kenapa? Karena Allah nyuruh ke masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Nabi nyuruh ke masjid. Maka kalau ada landasan hukumnya, semua orang memuji kita, itu tidak riya. Saya ceramah, itu tidak riya. Orang memuji saya tak peduli. Mau dipuji, mau dicaci, mau dimaki, tak peduli saya. Penting saya sampaikan terus. Kalau jamaahnya satu, tak semangat. Kalau jamaahnya ramai, semangat riya. Berarti bukan karena Allah. Ustaz ini semangatnya karena banyak jamaah. Enggak. Sering saya ceramah tak ada jamaah. Saya jamaah kamera itu berdua. Makanya semuanya mesti lillah. Lelahku lillah. Apa hukum wudhu dalam toilet? Sah. Tapi jangan ucapkan bismillahnya dilafazkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum tangan dalam hati. Semuanya dalam hati. Begitu juga menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati. Tidak boleh menyebut Allah di dalam toilet. Sholat itu sah. Bolehkah sajadah dijadikan alas trika? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tujuannya menyetrika di atas sajadah itu untuk menghinakan, merendahkan, haram. Tapi kalau tak ada unsur merendahkan, menghinakan, tak haram. Kenapa sajadah itu gua buat alas? Apa alasannya? Karena tebal, maka dia tidak menghinakan. Tapi kalau dia ingin merendahkan, punya sajadah hanya pakai alas, tak pernah dipakai sembahyang. Merendahkan, menghinakan syariat Islam. Mahasiswa UIN jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Anak PAI bagus membaca kitab supaya nanti kalau dia jadi guru bergizi,
yang dia ajarkan ke murid itu bergizi, yakin ya. Antum ikuti aja kajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, ikut kajian Ustaz Saidul Amin, ikut datangi pengajian-pengajian. Supaya nanti antum pas jadi guru antum bagus. Jangan cukupkan hanya di kampus. Kami dulu tidak hanya di Azhar, datang pengajian-pengajian. Otak panting kalau udah bulan Agustus itu syekh-syekh itu berdatangan. Agustus libur, syekh-syekh yang di luar dari Kairo datang. Syekh Yusuf Qardawi kabarnya datang. Oh, otak panting lagi kami mengejar naik bis. Saya, Ustaz Sarul Aidi, Ustaz Muhammad Abdi, pimpinan Islamic Center. Oh, gila naik bis mengejar. Sampai ke sana nampak Syekh Yusuf Qardawi. Di depannya ada minuman air putih sama sirup. Begitu selesai pengajian, habis minuman Syekh Yusuf Qardawi. Yang minumnya orang Indonesia. Rendah hati beliau. Selesai acara itu ngobrol. Baik. Oke, hari Jumat ngaji. Nanti ada Syekh Said Sabiq yang nulis fikih sunnah di Masjid Al-Rajul Islami. Baru lagi saya baru sampai Kairo. Tanya sama paham enggak? Udah tua betul dia. Ngomongnya udah enggak jelas dan bahasanya bahasa pasar bahasa Amian. Said Sabiq yang nulis begitu. Sebagai mahasiswa yang muda, apakah berpahala jika menghilangkan perasaan pada akhwat demi menjaga kekhusyukan ibadah kepada Allah? Orang cerita tentang baca kitab mengaji dia si akhwat. Saya udah cerita membaca kitab ini, baca kitab ini, baca kitab ini, Said Sabiq. Belum kelang cerita kita udah ke atas tadi lah. Jumpa Syekh Jumat, jumpa Said Sabiq, jumpa Syekh Yusuf Qardawi, baca kitab Fathul Qorib, baca. Dia masih akhwat juri. Abdul Somad 4 tahun di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Tak ada duit. Tidak pernah masuk KFC, tidak pernah masuk mall. Bukan orang tua saya miskin. Saya berangkat krisis moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat cuma 75. Saya termasuk yang berangkat. Banyak duit orang tua saya, tapi untuk minta duit enggak. Sekali haram tak pernah saya minta duit. Karena kalau duit saya banyak nanti saya jahat. Antum kalau mau serius belajar, tak memikirkan akhwat, jangan berduit. Tak ada orang tuh mau. Orang tuh mau sama antum karena antum berduit. Kalau ada yang mau, antum tak berduit, itu cewek bodoh. Antum bisa malam minggu jalan-jalan, pergi ke mall, karena antum pakai motor. Ada kawan saya Pak Ustadz, dia tak punya motor, motor cewek itu pakai, cewek itu bohong. Kuncinya satu aja, jangan banyak duit. Asal antum banyak duit. Tapi orang tua saya mampu kaya, masukkan ke bank, simpan buat modal. Kalau antum banyak duit, antum jejak. Nanti setelah antum kuliah, antum nikah, dapat perempuan yang baik-baik. Apakah hukum rajam dan hukum lainnya dalam Islam tidak terlalu kejam, Pak Ustaz? Antum tahu euthanasia? Tulis di Google. Euthanasia. Keluar tulisan 5 jenis euthanasia. Euthanasia voluntary, euthanasia non voluntary, euthanasia. Sampai sekarang orang Eropa, orang Amerika pakai euthanasia. Suntik mati, hukum tembak. Kalau antum mengatakan rajam itu kejam, bagaimana dengan suntik mati? Kursi listrik masih dipakai sampai sekarang di Eropa. Mati.
orang Barat itu, kalau yang melakukan orang Islam kejam, tapi kalau dia yang melakukan seni, menyiksa binatang, menusukkan pedang sampai mati, apa itu? Matador. Sampai sekarang masih berlaku. Bagaimana ajaran Islam? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Idza dzabhtum fa ahsinut dzabh. Karena dasar hukum adalah memberikan efek jerah. Dasar hukum memberikan efek jerah. Kalau sudah ditengok sekali orang berhenti. Laksanakan hukum itu sekali, insya Allah berhenti orang. Kenapa orang tak takut? Alah paling-paling masuk penjara gitu deh. Sogok. Pas datang peninjauan dalam, habis itu bayar, keluar. Tidak memberikan efek jerah. Apa yang haruslah kita lakukan ketika sholat berjamaah, HP kita berdiri? Tetap lanjut sholat atau mematikan HP? Makanya imam itu sebelum sholat, luruskan shaf, matikan HP. Itu imam masjid Istiqomah Bengkalis. Siapa orang Bengkalis kata? Nanti antum sholat di masjid Istiqomah Bengkalis, begitu bunyi imam. Luruskan shaf, matikan HP. Saya seminggu di Bengkalis. Waktu jawab juri musabaqah kalau tak ada suara itu tidak tinggal imam. Tahun tanggal 12 bulan 12 2012 saya dewan juri MTQ di Bengkalis. Setiap subuh sholat di masjid. Orang Bengkalis itu cepat bangunnya. Ini hotel saya pinggir laut, ini masjid. Jam pagi ke hotel. Semua warung-warung udah buka. Warung Cina, warung kopi. Yang orang Islam tetap kesiangan. Lalu kemudian ketika sedang sholat, hidup handphonenya, apakah masuk dalam uzur syar'i mematikan handphone? Tak ada uzurnya di situ. Lalu bagaimana supaya orang memberikan efek jerah supaya takut? Karena kalau tak ada hukum nanti orang semuanya aja. Jadi kawan saya di Eropa bilang, tempat kami orang paling takut sebelum sholat pasti diceknya dulu. Kenapa? Karena aturan di masjid itu kalau berbunyi $100. Betul. Siapa yang handphonenya berbunyi $100, $1.500.000. Insya Allah tak akan berbunyi. Pakai akal nih untuk mengantisipasi. Karena kalau bicara fikih, tak selesai semuanya dengan fikih. Mertua saya tarekat bukan Satariyah, Syattariyah. Shin, Qa, Alif, Ra, Ya, Tamadullah. Syattariyah. Nama tokohnya dari India, Syekh Abdullah Syattariyah. Ulama Indonesia yang paling besar membawa tarekat Syattariyah ini namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkel. Datanglah muridnya namanya Pono. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dapat firasat bahwa akan ada seorang murid, mohon maaf, pincang kakinya salah satu. Penampilannya biasa saja. Jatuh tempat sirih. Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini makan sirih. Jatuh tempat sirihnya ke dalam lubang WC. Murid-murid yang lari, datang Pono ini, masuk dia ke dalam, diambilnya tempat sirih itu, cucinya bersih. Kata Syekh Abdul Rauf, nanti kalau kau bercakap, seolah-olah orang melihat aku, pengikutmu nanti paling ramai di Sumatera. Terbukti cakap Syekh Abdul Rauf. Ini yang paling murid. Nama muridnya itu tadi berubah jadi Syekh Burhanuddin. Ulakkan, bukan Burhanuddin Kuntu. Karena Burhanuddin Kuntu jauh lebih tua daripada Syekh Burhanuddin belakang. Syekh Burhanuddin Kuntu abad ke-12. Syekh Burhanuddin Ulakkan abad ke-17. Beda antara keduanya 500 tahun. Bukan tokoh yang sama. Yang satu membawa tarekat Syattariyah ini ke Pariaman, itulah dia Syekh Burhanuddin. Datang satu lagi,
belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Namanya Syekh Muhyiddin. Balik ke Jawa Barat, itulah dia Syekh Muhyiddin Pamijahan. Yang satu lagi datang dari wilayah timur Indonesia, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Habis itu dia pun pulang ke Makassar, melawan Belanda, pergi ke Banten, diasingkan Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, berdakwah juga di Ceylon, terakhir ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan pun berdakwah, tak ada mati sampai meninggal dunia. Nelson Mandela mengangkatnya jadi pahlawan di Afrika Selatan. Orang tarekat itu tidak pernah mati karena dia sudah mati duluan. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dimandikan, mandi jenazah, digulung pakai kain kafan, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Dia sudah mati. Makanya kalau ada orang ngasih tahu saya, Ustaz hati-hati Ustaz, nanti Ustaz mati. Kami ini sudah mati dulu. Ustaz bawa mobil jangan sendirian, nanti Ustaz dibunuh orang. Kami sudah mati dulu. Kalau mati itu berarti mati kami yang kedua. Saya keluarga Tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ulama terbesarnya terakhir sebelum Saudi Arabia diambil King Saud, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ismail, pulang ke sorga Surau Gadiang, namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Satu lagi murid Syekh Sulaiman Zuhdi namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim pulang ke Pasir Pangarayan, Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Ibrahim khusus untuk orang Melayu, Syekh Ismail khusus untuk orang Mandailing. Karena rokan dulu dua, Melayu dan Mandailing. Yang satu lagi dari rantau Binuang Sakti. Ada seorang sultan di Langkat. Tahu Langkat? Sumatera Utara, namanya Sultan Musa. Sultan Musa meminta tuan ini, maka pergilah dia ke Langkat. Dikasih satu tanah, satu kampung. Tuan, tinggallah di sini. Apalah nama yang cocok untuk kampung ini Tuan? Dipejamkan Tuan Syekh itu matanya. Nampaknya pintu Masjidil Haram. Nama pintu itu Babus Salam. Maka kata dia, ku kasih nama kampung ini Babus Salam. Karena orang Melayu susah menyebut salam, menyebut silam. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang cicitnya yang ke-13 dari Syekh Abdul Wahab Rokan yang ke-13 namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Pernah datang ke rumah sebelum dia kerokan dulu sehingga dia guru saya dulu waktu di pesantren Darul Arafah Medan. Bisakah amalan keduanya dilakukan? Tidak bisa memakai dua tarekat kecuali mursyid. Kalau murid dia taat satu. Kecuali antum mursyid. Kalau mursyid bisa dia 100 tarekat. Tapi kalau kita yang level murid nih, pilihlah salah satu. Kok bisa antum dapat dua tarekat? Nah, itu juga aneh. Kok bisa dapat dua? Kecuali antum dikasih. Saya pergi ke Sudan. Datang syekh saya, dipakaikan yang saya khirqah, dikasihnya sertifikat, diijazahkannya. Ku ijazahkan kepada engkau tarekat Samaniyah dari ayahku, dari datukku, dari moyangku, Syekh Ahmad Thayyib, dari gurunya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Namun saya bilang, aku tak mau terima Syekh. Itu namanya ijazah. Ini mah ijazah. Tapi kalau mengamal ke satu, Samman, Syaktariyah atau Naqsyabandiyah. Bedanya Ustaz, Naqsyabandiyah itu sir. Zikirnya sir, tak berbunyi. Kalau Qadiriyah kuat, la ilaha illallah. Kalau Syaktariyah jalan-jalan zikirnya. Ada jalan zikir itu di dalam. Tarik dari sini la, naik kemari ilaha, umumnya in. Kalau Allah dikatakan ya, illallah. Kemana kami belajar dulu? Bismillah. Jauh kali Pak Ustaz, naik mobil 12 jam ke Kabun. Tahu Kabun? Nah, pergi ke Kabun, namanya Buya Alaidin. Buya Alaidin ini ayahnya namanya Syekh Aidarus.
Saya darus ini nama ayahnya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, ulama besar, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Bersuluk antum bisa ada 10 hari 10 malam menanamkan Allah 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 10 hari 10 malam. Yang paling lama tak terbatas. Yang normal 40 hari. Yang paling minim 10 hari. Matikan handphone supaya antum merasakan manisnya zikir. Khalwah namanya. Khalwah, bersunyi-sunyi dengan Allah Taala. Antum mahasiswa sangat bisa. Selesai atau libur semester, pergi dulu 10 hari. Saya mau bersuluk, Tuan. Salam dari Ustaz Somad. Buya, Ustaz Somad nyuruh saya kemari. Saya mau talqin zikir. Bersuluk 10 hari. Apalah kerja selama 10 hari, zikir aja. Kalau wajib, zikir. Apa makna hadis bahwa Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka bermuncullah orang-orang yang asing. Bada'al Islamu gharibun, fasawfa yakunu ghariban, fatuba lil ghuraba. Awalnya dulu aneh, lalu kemudian di akhir zaman dia akan aneh, maka berbahagialah orang yang aneh. Sekarang kalau ada anak muda yang tidak pacaran, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalau ada yang nikah tidak pakai foto prawet, padahal berpeluk-peluk, berpegang-pegang, belum akad nikah, haram. Kalau ada hari ini yang akad nikah perempuannya tak ada di situ, aneh. Padahal dulu zaman kerajaan Melayu Siak tak ada perempuan duduk di situ. Kenapa pula perempuan duduk di situ? Perempuan di kamar. Yang akad itu adalah mertua dengan menantu. Tak ada perempuan, apa pula bini kita dipajang tinggal orang banyak. Nah, itu tradisi dari mana? Itu tradisi artis itu, sunnah artisiyah. Kalau nikah sekarang tidak pakai keyboard tunggal, aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagia oleh Allah. Paham? Dari mana datang tradisi-tradisi ini? Oh, ayah, engkau yang sudah bersusah payah membesarkan kami. Bukan dia bercakap, orang bercakap. Macam dengar tulisan di luar radio. Dari mana datang tradisi? Bagaimana cara menjelaskan kepada seseorang bahwa hukum qisas dan balas dendam itu hal yang berbeda? Balas dendam, antum datang bawa parang panjang, antum cincang dia itu sudah. Hukum qisas yang menetapkan itu hakim. Hakim mendapat kuasa dari Allah. Hakim yang memutuskan. Kan balas dendam. Kalau balas dendam, membawa golok, membawa tombak, atau pancung dia. Di mana kami bisa dapat kajian tauhid, Ustaz? Tauhid yang seperti apa, Ustaz? Saya pernah ilmu tauhid, ilmu tertinggi. Nama kitabnya Jala'ul Afham min Aqidatil Awam. Di mana baca kitab tuh? Minta ke Ustaz. Begitu banyak Ustaz. Siapa Ustaz yang mengajarkan akidah? Minta. Tolong bacakan Aqidatil Awam. Minta ke Ustaz. Yang saya juga lagi. Saya udah kasih ini 4 hari. Rabu. Nanti kalau saya udah tua, tak setelah lagi pergi-pergi dan getar naik pesawat. Tiap hari saya baca kitab. Tapi saya tua, kan udah mati pula. Bagaimana tentang jamak sholat ketika bekerja dengan tempat pindah-pindah yang jaraknya 100 kilo? 3 hari di Rohul, 3 hari di Pekanbaru, 3 hari di Padang. Apakah jamak sholatnya berlaku selama di perjalanan aja atau berlaku selama 3 hari setelahnya, atau boleh jamak sholat selama itu, Pak Ustaz? Ilat sebab hukumnya adalah safar. Nama perjalanannya safar. Orang yang berjalan itu musafir. Selama antum musafir,
tidak lewat dari 4 hari 4 malam, referensinya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, maka antum jamak qasar. Bertolak hari ini dari Pekanbaru menuju Rokanhulu 150 sampai 180 km. Jarak yang boleh qasar 88, sekian. 89 bulatkan. Payang ingat 89, ingatkan 90 Wali Songo. Ada yang bilang 82 Pak Ustaz. Saya pakai 88, sekian. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wawa Suhaili. Pergi ke Rokanhulu hari ini. Hari apa ini? Rabu. Kapan mulai jamak qasarnya? Zuhur. Berangkat sekarang ke Rohul sampai zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Rabu. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Kamis. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Jumat. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Sabtu. Kalau antum masih ada di Rohul hari Ahad, zuhur Ahad baru 4 rakaat. Paham cara ngitungnya? 20 kali sholat. Tidak dihitung kedatangan dan kepulangan sejak menetap. Menetapnya antum hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, zuhur, tergantung sampainya. Rupanya hari Sabtu antum melanjutkan pula ke Dalu-Dalu. Maka antum tetap lagi. Dari Dalu-Dalu antum melanjutkan pula ke Paluta. Lanjut. Dari Paluta antum melanjutkan pula lagi ke Gunung Tua. Dari Gunung Tua antum melanjutkan pula lagi ke Medan. Dari Medan lanjut pula lagi ke Aceh. Langsung. Tak pernah pulang selama antum jamak. Begitu antum menetap di sana lewat dari limit 4 ini, barulah jadi paham. Pernah Ustaz melakukan itu? Pernah. Sebulan pernah saya datang. Sini. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Ilatnya adalah sabar. Selama antum musafir, selama mukim atau lewat dari 4 hari. Tapi Pak Ustadz, Nabi itu waktu dari kota Madinah ke Makkah tahun ke-8 pembebasan kota Makkah itu 19 hari. Tahun 8 Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah ke kota Makkah. Selama di kota Makkah itu 19 hari dia qasar. Kalau ada orang membantah saya tadi, membantahnya, dia bilang bukan 4 hari 4 malam. Selama musafir walaupun 19 hari. Nabi tetap qasar selama 19 hari karena dia tak tahu pulangnya kapan. Jadi selama 19 hari itu, tapi Nabi tetap jadi imam. Nabi imamnya zuhur 2 rakaat. Habis 2 rakaat dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atimmu sholatakum. Sempurnakan sholat kamu karena kamu mukim, aku musafir. Jadi Nabi salam, makmumnya tetap tambah lagi 3, 19 hari. Kalau ada orang membantah saya, apa kata selama 4 hari 4 malam? Nih, Nabi dia 19 hari karena tak tahu pulangnya kapan. Antum ada urusan ngurus izin ke Kemenak Jakarta. Sampai ke sana nunggu Pak Dirjen. Pak Dirjen pulangnya kapan? Enggak jelas. Sedang ke Timur Tengah. Tiket antum open, maka selama di Jakarta antum jamak qasar. Tanya istri, abang udah berapa hari sana? Seminggu. Sholat abang kok 2 rakaat? Karena aku tidak tahu pulangnya kapan. Tak ada yang pasti deh, yang pasti ini cuma hubungan kita. Paham? Itulah kajian kita pada subuh. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik ridhamu ke dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu.
Rabbana taqabbal minna, terima salat kami, wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar.